Pendidikan adalah proses untuk membentuk siapa kita sebagai individu, dari kemampuan berpikir, moral, hingga kemampuan bersosialisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Nur Fahmi, mahasiswa semester 3 program studi Ilmu Pendidikan Sosial. Video ini akan membahas pendidikan sebagai sebuah ekosistem, di mana keberhasilan pendidikan bergantung pada kolaborasi 4 pilar utama: pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ayah, ini ada surat dari aku untuk ayah. Nak, Iya, ayah. suratnya nanti ayah baca ya. Iya, ayah. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ayah pasti bisa. Bacalah agar cakrawala kita terbuka. Bacalah agar mata pikiran kita tidak buta. Sekali lagi, terima kasih ayah. Aku sangat sayang dan bangga sama ayah. Dari anakmu tersayang. Gimana ayah bacanya? Bagus? Ya. Ayah khusus belajar baca supaya ayah bisa bacakan surat ini. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi fundamental. Pendidikan adalah investasi utama bagi masa depan suatu bangsa. Bangsa dengan sistem pendidikan yang kuat akan lebih inovatif, sejahtera, dan mampu menghadapi persaingan global. Namun, kualitas pendidikan tidak bisa dicapai sendiri. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, dari individu hingga institusi. Yang kedua, 4 pilar pendidikan. Ada pemerintah. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Yang tak layak jangan masih sangat besar dalam sebuah Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah. Pemerintah ini bertindak sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dan standar pendidikan, misalnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, mengalokasikan anggaran, menyediakan fasilitas, dan pengembangan profesionalisme guru. Tugas yang ketiga adalah memastikan pemerataan akses melalui kualitas, pengawasan, dan akreditasi. Pilar yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama, menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, dan empati. Yang kedua, membentuk kebiasaan belajar dan memberikan dukungan emosional. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang positif menjadi bekal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Pilar yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Apa-apaan Bu, anak saya kan normal, tidak berkebutuhan khusus. Kenapa disamakan dengan berkebutuhan khusus? Pokoknya intinya di sini anak saya dipisahkan dengan anak autis. Pada dasarnya, semua anak itu memiliki kelebihan tertentu. Mari kita mengubah mindset kita selaku manusia sebagai ciptaan Tuhan, pasti memiliki kemampuan lebih daripada anak-anak yang lainnya.
Kami di sini memfasilitasi mereka dengan pendidikan yang sama. Jadi Bapak jangan khawatir. Saya sangat bersyukur ya, anak saya bisa sekolah di sini gitu. Karena teman-temannya juga menerima kondisi anak saya, alhamdulillah. Sekolah kami tidak hanya menerima anak berkebutuhan khusus, tapi mampu melayani anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan konsep inklusif. Sekolah dan universitas adalah wadah formal pembelajaran dan pengembangan potensi siswa. Tugasnya yang pertama adalah mengimplementasikan kurikulum dan metode pembelajaran. Tugas yang kedua adalah mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik. Tugas yang ketiga adalah menjadi agen sosialisasi kedua, membentuk karakter melalui lanjutan interaksi dengan guru dan teman sebaya. Pilar yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat itu berperan sebagai mitra strategis dan kontrol sosial. Tugasnya berpartisipasi melalui komite sekolah, bimbingan belajar, atau dukungan sumber daya. Tugas yang kedua yaitu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung budaya belajar. Tugas yang terakhir adalah menyediakan sumber belajar alternatif dan menjaga kualitas pendidikan melalui pengawasan. Begitulah 4 pilar pendidikan dan tugasnya. Pentingnya sinergi 4 pilar ini. Pilar ini itu saling terhubung. Kegagalan salah satu pilar bisa menurunkan kualitas pendidikan, menimbulkan ketidakmerataan akses, dan berdampak pada moral generasi muda. Sinergi antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pendidikan nasional. Yang terakhir adalah penutup, pendidikan adalah ekosistem yang kompleks dan membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan sinergi yang baik, kita dapat membangun generasi yang cerdas, bermoral, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nantikan video update selanjutnya.